Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Katarina Amelia dalam Wahyu Sore. Pemirsa, selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berbagai informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Mulai dari kabar mengenai kejuaraan drag race dan drag bike yang digelar di Kelurahan Upay, Kota Mobagu, Sulawesi Utara Minggu sore berakhir tragis. Sebuah mobil peserta diduga hilang kendali dan keluar dari lintasan hingga menabrak kerumunan penonton. Kabar terbaru lainnya, pemirsa, media sosial dihebohkan dengan aksi tantangan yang dibuat oleh salah satu brand minuman keras. Dalam video yang viral di media sosial, brand tersebut diduga membuat tantangan dengan hadiah minuman beralkohol dengan syarat peserta harus menghafalkan surat Ad-Duha. Pemirsa, inilah Wahyu Sore selengkapnya. Kejuaraan drag race dan drag bike yang digelar di Kelurahan Upay, Kota Mobagu, Sulawesi Utara pada Minggu sore berakhir tragis. Sebuah mobil peserta diduga hilang kendali dan keluar dari lintasan hingga menabrak kerumunan penonton. Peristiwa tersebut menyebabkan 7 warga meninggal dunia dan 9 lainnya mengalami luka-luka. Rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik mobil peserta melaju dengan kecepatan tinggi menuju garis finish di sirkuit non-permanen Jalan AP Moko Ginta, Kelurahan Upay, Kecamatan Kota Mobagu Utara. Saat memasuki area garis finish, mobil tersebut diduga kehilangan kendali, keluar dari lintasan, lalu menghantam kerumunan penonton. Belasan warga langsung dievakuasi ke rumah sakit daerah Kota Mobagu dan rumah sakit Monompia, Kota Mobagu. Dari jumlah tersebut, 7 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 9 lainnya masih menjalani perawatan akibat luka ringan hingga berat. Ketua Panitia Open Turnamen Tidak Drag Race dan Drag Bike, Lucky Suhega, menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas insiden tersebut. Panitia juga telah menyerahkan penanganan kasus kepada Polres Kota Mobagu. Hingga berita ini ditulis, Kapolres Kota Mobagu AKBP Abdul Holik belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut. Open Turnamen Tidak Drag Race dan Drag Bike Kota Mobagu diketahui digelar berdasarkan rekomendasi Ikatan Motor Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Ajang tersebut berlangsung sejak Jumat 6 Agustus hingga Minggu 9 Agustus. Namun pada hari terakhir pelaksanaan, perlombaan berakhir tragis setelah mobil peserta menabrak kerumunan penonton dan menyebabkan korban jiwa. Identitas para korban meninggal dunia masih dalam proses pendataan. Terhormat Bapak Wali Kota, yang terhormat Bapak Wakil Ketua, seluruh Mugutat Mutuali Agustus 2026 akan langsung oleh Bapak Sanadi Pontodon. Si Ibu Haja, kita don kemintan, pertama izinkan saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama pemerintah daerah turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Tentu kita mendoakan
kecelakaan di balap Dubai. Kabar duka menyelimuti jajaran Polrestabes Bandung. Aibtu Asep Suhara, anggota Satuan Samapta Polrestabes Bandung, meninggal dunia. Setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu 9 Agustus 2026 dini hari. Korban diduga menjadi korban tabrak lari sebuah mobil sedan berwarna hitam usai menjalankan tugas patroli untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut warga sekitar, korban ditabrak kendaraan roda 4 yang melaju dengan kecepatan tinggi. Benturan menyebabkan korban terpental dan mengalami luka parah di bagian kepala hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemarin kejadiannya jam berapa? Paling jam 5:30-an, Pak. Dari yang ketahui informasinya gimana sih awalnya? Kalau saya tahu mah si bapak polisi itu ngerem mendadak, Pak. Sedangkan mobil itu kecepatannya tinggi gitu, Pak. Jadi mungkin si mobil itu gak sempat itu ngerem mendadak. Katanya, kata teman saya sih mobil yang nabraknya juga melarikan diri itu, Pak. Kabur ya? Ya. Itu yang meninggalnya anggota polisi? Ya, kata teman saya. Soalnya saya pas kesini udah beres, udah clear gitu, Pak. Meninggal di lokasi? Di lokasi katanya, kata teman saya. Pas bersih-bersih banyak yang berceceran atau? Oh, udah dibersihkan sama pemadam kebakaran. Paling sisa-sisa material mobil Ya, itu. Kayak lampu gitu Ya, itu bekas itu aja. Kemarin sempat macet Enggak, kalau pas saya kesini. Langsung dievakuasi Ya, cepat sekali kata teman saya itu kejadiannya langsung ya cepat dibersihkan itu lokasinya. Informasi anggota polisi mana? Yang ini kan Poltabes ya. Emang di sini sering terjadi kecelakaan atau gimana? Sering sini. Dulu ya mobil yang nabrak di depan sini. Mobil sampai nabrak tiang lampu. Emang sering pada kenceng ya? Ya. Malam sih kejadiannya kebanyakan pagi, menjelang pagi. Peristiwa tersebut mendapat perhatian Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Ia meminta pelaku dihukum berat karena korban diketahui sedang menjalankan tugas menjaga keamanan wilayah Kota Bandung sebelum kecelakaan terjadi. Usai kejadian, unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi. Polisi kemudian berhasil mengidentifikasi kendaraan yang diduga terlibat dan mengamankan pengemudinya. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
untuk datang ke Polres, nanti kita lihat situasinya seperti apa. Saya terus terang sangat sedih karena beberapa saat setelah kejadian kami juga lewat pada hari Minggu subuh itu, selesai kita sama-sama patroli. Kalau saya kan patroli sapu-sapu bersama dengan 151 kelurahan dan 30 kecamatan. Keliling tuh, pas turun hampir jam 5:30 kami melihat kecelakaan tersebut. Kami harapkan satu, kami sangat berduka atas gugurnya seorang petugas kepolisian baru selesai melakukan patroli bersama-sama kami. Yang kedua, kami juga menyerahkan 100% kepada kepolisian untuk mengungkap dan menindak pelaku. Jadi sampai sekarang beliau harus saya kasih rapor memuaskan. Mengira akan berada di panggung ini bertepatan dengan hari ulang tahun saya yang ke-50 bersama dengan Bapak Presiden dan para hadirin sekalian. Perjalanan hidup adalah misteri, tidak pernah bisa disingkap secara sempurna. Manusia bisa merencanakan dan punya cita-cita, namun takdir hanya kuasa ilahi. Tidak pernah bersit sedikit pun saya yang tinggal di Papua akan berada di jantung negara, ibu kota Jakarta. Dan ikut diberikan kesempatan oleh Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo dan Presiden ke-8 Bapak Presiden Prabowo untuk menjadi anggota kabinetnya. Saya Pak jujur dalam hidup saya tidak pernah terlintas, jangankan cita-cita atau mimpi, terlintas pun tidak ada. Demi Allah saya harus menyampaikan ini. Kenapa saya katakan ini? Bahwa kami di Papua setiap hari harus bekerja keras karena keluarga saya keluarga sederhana, mau pergi sekolah saja harus jual kelapa, jual kue, bertahan, bahkan pernah busung lapar. Jadi secara logika manusia sehat agak susah untuk saya mencapai pada puncak seperti sekarang ini. Bahlil, teruskan pengabdianmu dengan sebaik-baiknya, ambil manfaat dari apa yang sudah kau pelajari. Saya terus menilai pekerjaan beliau dan saya menilai sampai sekarang beliau harus saya kasih rapor memuaskan. Saya tidak pernah menyesal lahir dari rahim kandungan wanita yang pembantu rumah tangga. Saya tidak pernah merasa minder. Izinkan saya untuk menyampaikan satu cerita kecil. Tapi cerita itulah yang mencambuk saya. Kenapa harus membuat 10 buku ini? Suatu ketika saya di SMP itu kondektur angkot. Saya pulang karena kehidupannya keras. Yang karena keras di Papua udah tahu lah bagaimana kalau kehidupan di terminal. Suatu ketika saya pulang ke Presiden, saya dipukul oleh ayah saya, almarhum ayah saya. Kata almarhum ayah saya, kamu ini mau jadi apa? Hidup kamu begini terus. Ketika saya dicambuk, rotan yang dari ayah saya itu diambil oleh ibu saya. Untuk saya jangan sampai dipukul. Tapi karena ibu saya gak kuat, maka saya dipukul oleh ayah saya. Mulai dari situ saya katakan bahwa saya banyak mengecewakan orang tua saya. Karena mungkin kehidupan saya yang begitu tidak sempurna karena keras di terminal tertanam di hati saya. Suatu saat saya akan memberikan jawaban yang terbaik kepada kedua orang tua saya. Jadi buku ini saya persembahkan untuk almarhum ayah saya. Sekalipun beliau sudah tidak ada, tapi mungkin beliau akan ingat. Yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada ibu saya. Mana ibu saya? Ya, terima kasih kepada ibu saya yang menurut saya lebih profesor kehidupan untuk saya. Mengajarkan saya tentang arti sebuah persaudaraan, menghargai orang, jujur, loyalitas, kerja keras. Saya tidak pernah menyesal lahir dari rahim kandungan wanita yang pembantu rumah tangga.
saya tidak pernah merasa minder. Andaikan saya lahir dari kandungan wanita yang lain, belum tentu saya bisa menjadi Menteri SDM dan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Karena itu, kasih banyak, Mak. Seorang pelajar yang sedang berjalan sendirian usai pulang sekolah menjadi korban penjambretan di Jalan Rawa Bahagia 4, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Korban yang sempat mempertahankan telepon genggamnya bahkan sempat terseret hingga 200 meter. Seorang pelajar ini hendak pulang ke rumah dari sekolah dan sialnya malah menjadi korban penjambretan. Dari rekaman kamera CCTV, seorang warga sempat mencoba menghadang dengan menendang pelaku yang mengendarai sepeda motor. Namun warga tersebut justru terpental karena kendaraan laju kencang. Korban yang juga sempat mencoba menggagalkan aksi komplotan jambret dengan menahan kendaraan. Namun nahas, korban justru terseret hingga keluar gang sejauh 200 meter. Meski sempat dikejar warga, pelaku pun berhasil kabur. Korban pun sempat dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras karena mengalami luka-luka. Kasus kejahatan jalanan di kawasan ini bukanlah pertama kali terjadi. Suasana permukiman yang sepi kerap digunakan pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Kronologisnya gini, anak sekolah dari MAN 1 masuk ke gang kita ke sini. Nah dari sini ada motor berdua boncengan. Nah lihat anak itu main handphone di jalanan, dia balik lagi motor itu ke sini. Nyampe di situ, di dekat bangunan itu dia dijambret sama sama penjambret itu. Tapi si anaknya tuh langsung megang motornya itu, megang motor, terbawa terus sampai ke sana. Itu di daerah tengah-tengah sana ada orang yang mau ngebantuin, ditendang motornya, tapi dia nggak jatuh, malah tambah kenceng kesananya. Nah dari situ belok kiri saya juga nggak tahu gimana lagi ya. Tapi kata orang-orang di sana sampai ke bawah ke kantor pos sana. Berapa meter? Kurang lebih 200 meteran lah dari sana tuh, itu ujung tuh. Itu korban ini warga sini atau hanya sekedar lewat aja, Pak? Sedang lewat kayaknya sih, bukan warga sini. Kemarin juga sama ada gurunya ke sini nyamperin nanya juga. Ya keadaannya begitu, saya bilang ya kronologisnya begitu. Itu korban ngalamin luka-luka apa, Pak? Pulang keseret, Pak? Saya kurang tahu masalah luka-lukanya ya, karena di sini dia masih megangin motor itu. Kayaknya sih dari jalan raya dia udah nggak tahan, lepas kali keseret tuh kesananya gitu kayaknya. Sempat dirawat nggak Pak anaknya, Pak? Kenapa? Dirawat di Sumber Waras.
tapi kayaknya nggak lama juga dia langsung pulang kayaknya. Pelakunya 2 orang. 2 orang. Yang satu nyetir, yang satu ngejambret yang di belakang. Kalau di lingkungan sini rawan nggak sih Pak kejadian kayak gitu Pak? Dibilang rawan, bisa rawan karena sepi sih di jalan sini tuh, kurang nggak rame lah gitu ya. Media sosial dihebohkan dengan aksi tantangan atau challenge yang dibuat oleh salah satu brand minuman keras atau miras. Dalam video yang viral di media sosial, brand tersebut diduga membuat tantangan dengan hadiah minuman beralkohol dengan syarat peserta harus menghafalkan surat Ad-Duha. Dalam potongan video yang diunggah akun Instagram Ustadz Dr. Hilmi Firdausi, atau @Hilmi Firdausi, tampak seorang perempuan mengikuti tantangan tersebut di booth brand miras. Perempuan itu kemudian membacakan surat Ad-Duha dari awal hingga akhir tanpa terlihat terputus. Setelah perempuan tersebut berhasil menyelesaikan hafalannya, sejumlah sales dan sejumlah laki-laki yang berada di booth langsung bersorak dan meramaikan suasana. Salah satu pembawa acara yang ada di booth itu kemudian menanyakan identitas wanita tersebut. Dia juga menanyakan jenis minuman apa yang diinginkannya. Sontak saja, unggahan tersebut mendapat kritik dari pemilik akun tersebut. Pemilik akun juga meminta brand miras tersebut untuk segera mengklarifikasi aksi mereka
dalam sebuah acara musik belum lama ini. Unggahan tersebut langsung menuai banyak kritik keras di kalangan pengguna media sosial. Tak sedikit dari mereka yang meminta agar permasalahan ini diusut. Bahkan ada yang menyampaikan somasi terbuka terhadap brand miras tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa kembali dalam One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 5 sore hanya di kanal YouTube TV One News.